Halo, selamat pagi teman-teman. Kita dari golongan F1 angkatan 2018. Di sini kita akan menyampaikan informasi PIO mengenai obat tetes hidung. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya, termasuk saya sendiri. Nama saya Steven Wijaya dengan NIM 18160. Saya Christine Melana Gratis Termadi dengan NIM 18167. Saya Berlian Justina Anwar, NIM 18178. Saya Arya Pratama dengan NIM 18183. Saya Sarah Maria NIM 18188. Saya Audrey NIM 18190. Nah, berikut materi yang akan kita sampaikan. Baik, pertama di sini ada apa itu obat tetes hidung. Tetes hidung adalah cairan suspensi yang digunakan pada rongga hidung yang biasanya digunakan untuk melembabkan hidung yang kering dan meradang karena pilek, alergi, pendarahan hidung ringan, dan iritasi hidung ringan lainnya. Kemudian komposisi obat dari tetes hidung ini sendiri yaitu ada antibiotika, itu terdiri dari chloramphenicol, neomycin sulfat, dan polymyxin B sulfat. Kemudian ada sulfonamida, kemudian ada vasokonstriktor, kemudian ada antiseptik atau germisid yang terdiri dari hidrogen peroksida, dan yang terakhir ada anestetika lokal yaitu lidocaine HCl. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan obat tetes hidung? Jadi, cara mendapatkan obat tetes hidung itu dapat dibeli dari toko obat berizin dan apotek dengan kisaran harga 50.000 sampai 100.000 per botol. Label sediaan tetes hidung harus mencantumkan nama dan jumlah bahan aktif. Kemudian ada instruksi penggunaan sediaan tetes hidung tersebut, tanggal kadaluarsanya, kondisi penyimpanan sediaan. Kemudian ada contoh obat tetes hidung dan indikasinya. Contohnya ada Breathy Nasal Drop yang mengandung natrium klorida. Yang obat ini berupa larutan isotonis NaCl 0,9% yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Efek sampingnya adalah hipersensitif. Kemudian masuk pada contoh yang kedua yaitu Iliadin anak 0,025% nasal drop 10 ml. Nah, Iliadin ini mengandung zat aktif berupa oxymetazoline. Nah, tetes hidung ini digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, demam, alergi, saluran pernafasan bagian atas lainnya, atau infeksi sinus. Dalam penggunaan obat ini perlu diperhatikan karena harus sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan obat tetes hidung. Kita melampirkan gambar juga supaya teman-teman bisa lebih memahami gitu ya. Di sini yang pertama, bersihkan hidung dengan menghembuskan udara keluar dari hidung dengan lembut. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, periksa dan pastikan penetes tidak retak, pecah atau rusak. Lalu yang keempat, untuk menghindari kontaminasi, jangan menyentuh ujung penetes baik dengan jari, hidung, atau permukaan lainnya. Jika sulit, mintalah bantuan orang lain untuk meneteskannya. Jika obat masuk ke tenggorokan, jangan ditelan. Selanjutnya, miringkan atau condongkan kepala ke arah belakang sambil duduk atau berbaring. Lalu arahkan penetes di atas lubang hidung yang terkena dan teteskan sesuai dengan dosis yang disarankan. Tetap dalam posisi ini selama beberapa menit. Baik, untuk cara penggunaan yang berikutnya, setelah tetap dalam beberapa posisi selama beberapa menit, kemudian kita dapat menundukkan kepala dalam posisi duduk dan digerakkan ke kiri dan ke kanan, kepala digerakkan ke kiri dan ke kanan beberapa saat. Nah, setelah saya menggunakan tetes hidung, kita dapat kembali mencuci tangan dengan sabun setelahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk penyimpanan obat tetes hidung ini, kalau misalnya teman-teman punya kotak obat di rumah,
dapat disimpan di kotak obat tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya, teman-teman bisa simpan di wadah yang tertutup baik dan kedap udara. Nah, diharapkan teman-teman itu nyimpan obat tetes hidungnya di tempat yang kering dan tidak lembab dan jauh dari jangkauan anak-anak. Nah, untuk pembuangannya sendiri, obat itu dibuang saat sudah rusak atau kadaluarsa. Nah, berikut ini cara membuang obat yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dikeluarkan dulu obatnya dari wadah aslinya. Kemudian obatnya dihancurkan. Nah, kalau misalnya tetes hidung ini kan bentuknya cair, berarti diencerkan, berarti ditambah dengan air. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat dan wadah tersebut dibuang ke tempat sampah. Jadi obatnya dibuang bersamaan dengan wadah di tempat sampah. Oke, sekian informasi mengenai obat tetes hidung. Teman-teman, jika ingin memberikan feedback, komentar, saran atau pertanyaan, bisa meninggalkan semuanya pada kolom komentar. Sekian, terima kasih.